ANOVA. Analisis varians kegunaannya adalah yang pertama mengendalikan satu atau lebih variabel independen, kemudian disebut dengan faktor atau variable treatment. Kemudian tiap faktor mengandung dua atau lebih level, bisa juga disebut kategori atau klasifikasi. Kemudian mengamati efek pada variabel dependen, misalnya merespon level pada variabel independen. Perencanaan eksperimen, contohnya perencanaan dengan menggunakan uji hipotesis. Kemudian analisis varians, prosedur pengujian dengan analisis varians antara lain yang pertama itu kumpulkan sampel dan kelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Buat tabel data sesuai dengan kategori, berisi sampel dan kuadrat dari sampel tersebut. Kemudian menghitung pola total dari sampel dan kuadrat sampel tiap kelompok. Selain itu, tentukan pula hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Yang kedua, menentukan jenis ANOVA. Untuk menentukan tipe ANOVA, pertama-tama kita harus bertanya dulu apakah dari hipotesis tersebut cocok untuk ANOVA. Kalau tujuannya membandingkan rata-rata 3 kelompok atau lebih, maka dapat menggunakan ANOVA. Pertanyaan kedua, apakah sampel tiap kelompok diambil dari sampel yang berbeda? Jika berasal dari sampel yang berbeda, maka menggunakan ANOVA satu arah atau one way. Yang ketiga, pemeriksaan asumsi-asumsi dari ANOVA, misalkan distribusinya harus normal, variansnya homogen, saling bebas, dan aditif. Artinya maksudnya data berupa data rasio atau interval. Kemudian yang keempat, menghitung variabilitas dari semua sampel. Yang kelima, menghitung derajat kebebasan. Yang keenam, menghitung varians antar kelompok dan varians dalam kelompok. Yang ketujuh, menghitung F-tabel. Selanjutnya, dibandingkan antara F-tabel dan F-hitung. Dan terakhir akan mendapat suatu kesimpulan. Fungsi uji ini adalah untuk mengetahui perbedaan antara 3 kelompok atau perlakuan. Ya, kelompok atau perlakuan atau lebih ya. Asumsi-asumsi ANOVA antara lain sampelnya random dan independen, datanya berdistribusi normal, varians datanya homogen. Contoh, misalkan pengujian untuk mengetahui perbedaan antara pengaruh waktu belajar yaitu pagi, siang, sore, dan malam terhadap hasil belajar. Proses analisis data dilakukan dengan cara membandingkan keempat kelompok data hasil belajar, yaitu hasil belajar siswa kelompok yang waktu belajarnya pagi, hasil belajar siang hari, hasil belajar sore hari, dan hasil belajar malam hari. Dalam ANOVA satu jalur ada 2 jenis hipotesis yang perlu diuji, yaitu hipotesis main effect dan simple effect. Untuk hipotesis main effect hanya ada satu buah, yaitu hipotesis dari perbedaan pengaruh variabel treatment terhadap variabel terikat. Sedangkan banyaknya hipotesis simple effect itu tergantung banyaknya kelompok data. Karena hipotesis ini merupakan hipotesis yang membandingkan antara 2 kelompok data. Unit percobaan atau subjek dipilih acak pada perlakuan. Hanya ada satu faktor atau variabel independen dengan 2 atau lebih level treatment. Analisis dengan ANOVA satu arah disebut juga desain seimbang jika seluruh level faktor mempunyai ukuran sampel yang sama. Kemudian di sini untuk H0-nya adalah mu1 sama dengan mu2 sampai mu ke K. Itu artinya seluruh min populasi adalah sama atau tidak ada efek treatment, tidak ada keragaman min dalam grup. Kemudian untuk hipotesis alternatifnya, tidak seluruh min populasi adalah sama atau bisa juga dikatakan minimal ada satu min populasi yang berbeda. Kata lainnya, terdapat sebuah efek treatment atau tidak seluruh min populasi berbeda. Beberapa pasang mungkin sama. Langkah-langkah ANOVA satu arah, yang pertama kita membuat tabel dasar, yaitu tabel yang berisikan skor data-data mentah. Nah seperti ini ya, kelompok A datanya, kemudian kelompok B data 1 sampai ke N, kelompok C data 1 sampai ke N. Yang kedua, menentukan ukuran-ukuran statistik dari tiap kelompok data yang diperlukan untuk perhitungan ANOVA. Nah, misalkan ukuran yang diperlukan ini banyaknya sampel, kemudian total dari Y, total Y kuadrat, dan rata-ratanya. Kemudian yang ketiga, membuat tabel ringkasan ANOVA satu jalur seperti berikut. Nah,
kolom 1 itu sumber varians, kolom keduanya derajat bebas, kemudian dilanjutkan jumlah kuadrat, rata-rata jumlah kuadrat, dan F hitung, serta di sini F tabel. Nah, yang pertama menentukan derajat bebas setiap sumber varian, yaitu DBTR derajat bebas TR. Nah, kalau TR itu di sini tadi ini ya total dikoreksi, DBTR berarti yang ini dihitung. Nah, penghitungannya itu perhitungannya ada di sini ya. Ini untuk mencari derajat bebas ya dari masing-masing sumber varian, yaitu TR, A, dan D. Kemudian untuk jumlah kuadrat caranya seperti ini. Berarti kita harus menghitung kuadrat dari Y total ya, kemudian dijumlahkan, dikurangin hasil ini. Nah, ini jumlah kuadrat TR, jumlah kuadrat A, dan jumlah kuadrat D. Nah, ini caranya, rumusnya. Nah, kemudian yang ketiga, menghitung rata jumlah kuadrat atau varians dari sumber varian yang diperlukan ya. Rata jumlah kuadrat itu didapatkan dari jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebasnya dari masing-masing varians. Ini kan varians A, ini varians B. D. Kemudian yang keempat, menghitung nilai FH. FH itu F hitung. F hitung diperoleh dari RJKA dibagi dengan RJK dari varians D. Ini ya, hasil pembagian ini dengan RJKD. Dan yang kelima, kita mencari nilai F tabel. Caranya adalah ini alfanya, kemudian ini derajat bebas dari varians K, dan derajat bebas dari varians D. Atau ini ya, K min 1 N kali T min K, atau ini ya. Nah, kemudian didapat nilai F tabel dalam tabel F. Yang keenam, menguji hipotesis main effect. Hipotesis yang diuji yaitu H0-nya tidak terdapat perbedaan pengaruh variabel treatment terhadap variabel kriteria. Alternatifnya, terdapat perbedaan pengaruh variabel treatment terhadap variabel kriteria. Nah, dia akan terima H0 apabila F hitungnya kurang dari F tabel. Dan tolak H0 jika F hitungnya lebih besar dari F tabel. Nah, uji lanjut yaitu uji hipotesis simple effect. Yaitu pengujian simple effect dilakukan atau perlu dilakukan uji lanjut jika dalam pengujian hipotesis main effect H0-nya ditolak atau H1-nya diterima. Uji hipotesis simple effect dapat dilakukan dengan teknik uji T untuk beda rata atau uji 2K seperti yang telah dijelaskan. Contoh 1, ingin dilihat perbedaan kadar HB dari 3 kelompok. Dari 3 kelompok responden dengan kondisi sebagai berikut. Kelompok 1 memperoleh suplemen Fe, kelompok 2-nya memperoleh suplemen Fe dan vitamin B1, sedangkan kelompok 3-nya tidak memperoleh suplemen. Nah, kemudian dibuat dalam bentuk tabel seperti ini datanya. Dengan asumsi data berdistribusi normal, apakah ada perbedaan kadar HB antara 3 kelompok tersebut? Gunakan alfa 5%. Langkahnya yang pertama, susun hipotesisnya. Ini ya, mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Atau kata lainnya, tidak ada perbedaan kadar HB untuk ketiga kelompok. Nah, alternatifnya minimal ada satu pasang mu yang berbeda. Atau kata lainnya, ada perbedaan kadar HB minimal satu pasang untuk ketiga kelompok. Kemudian kita buat dalam bentuk tabel seperti ini. Kelompok 1 jumlah datanya 83,7, kelompok 2 jumlahnya 96,3, dan kelompok 3 jumlahnya 65,1. Jadi seluruhnya ada 245,1. Kemudian kita cari jumlah kuadrat atau sum square. Ya, dengan rumus ini maka diperoleh 7,743 JKTR-nya ya. Nah, kita hitung jumlah kuadrat dari variansi A dan dari variansi D. Didapatkan nilainya 5,692 dan 2,051. Kemudian kita buat dalam bentuk tabel ini ya. Tadi DB-nya di sini 2, 18. Total DBTR-nya adalah 20. Ya, ini tambah ini ya, 7,743. Nah, ini adalah RJK ya, rata jumlah kuadrat dari grup A. Dari grup A sekian.
Nah, kemudian dari grup D 0,114. F hitung itu diperoleh dari ini dibagi ini. Ya, dapat F hitung. Kalau RJK ini tadi ini ya, ini JK dibagi ini. Yang D JK ini dibagi ini. Oke, kita lanjut. Dengan menggunakan alfa 5% dapat disimpulkan F hitungnya 24,967. Sedangkan F tabelnya 3,55. F hitung ternyata lebih besar dari F tabel, maka simpulannya adalah tolak H0. Artinya ada perbedaan kadar Hb, minimal satu pasang mu. Nah, kemudian ini rumus MATLAB-nya untuk ANOVA satu jalur ya. P-nya menyatakan nilai ANOVA satu jalur untuk data sampel untuk setiap kolom dari Y diperlakukan sebagai grup terpisah. Oke, baik, demikian tadi penjelasan tentang analisis varians. Terima kasih.